Halo Sobat Nihao semuanya, kembali lagi di channel Nihao Indonesia. Nah, di video kali ini aku lagi di sekolah aku yang lama. Jadi kembali lagi di universitas aku pas aku di Taiwan ya. Jadi universitas ini adalah Shishin University. Jadi hari ini aku mau bawa kamu school tour ke universitas aku. Yuk, langsung aja. Nah, jadi sebenarnya tuh kalau di sekolahku tuh baik banget gedungnya ya. Jadi tuh kita tuh beda sama sekolah lain. Kalau di sekolah lain itu kan kayak lebih gede, luas itu kan. Kalau di sini tuh kayak dia lebih memanjang kayak ular gitu. Jadi tuh ini tuh dari kayak utara sampai selatan gitu. Jadi nembus kemana-mana. Dan di sini bisa lihat petanya. Nah, kamu kalau masuk pintu utama tuh udah langsung ketemu Mos Burger ya, sama ada 7-Eleven. Udah gitu paling praktisnya lagi, kamu kalau mau beli HP sama alat elektronik tuh di sini tuh lebih gampang karena kita ada satu Tianao Shenzhen. Jadi tuh dia kalau beli alat elektronik tuh lebih murah karena dia ada Shenzhen punya Youhui gitu. Nah, jadi itu kita udah sampai di perpus ya. Kalau di perpus itu kita dibagi dua bagian. Bagian bawah itu adalah bagian khusus buat komputer. Jadi kamu mau pakai komputer sama internet tuh di sini. Nah, itu udah termasuk Photoshop, editing segala macam, Microsoft udah ada. Nah, untuk yang lantai atas itu khusus buat buku sama buat kamu istirahat gitu. Nah, untuk perpustakaan yang di atas itu dibagi jadi 6 lantai ya. Di setiap lantai itu ada istimewanya masing-masing. Ada ruang rapat, ada ruang buat istirahat, ada ruang tempat buku. Nah, jadi sekolah kita tuh sebenarnya terkenal tuh 3 bidang ya. Satu itu adalah jurusan komunikasi, perfilman, sama desainnya gitu. Nah, di sini tuh paling topnya itu adalah filmnya sih sebenarnya. Karena perfilmannya di sini tuh lumayan terkenal dan baik banget. Artis lulusannya tuh dari sini kebanyakan ya gitu. Nah, di sebelah kiri aku ini itu adalah gedung perfilman ya. Jadi jurusan film movie itu di sini. Ini gedungnya. Nah, habis itu kalau gedung yang di sebelah kita ini nih, nah ini namanya Shewo Low atau Shewo Building. Nah ini tuh gedung menurut aku paling tinggi ya satu sekolah. Ini gedung paling tinggi, jadi ini gedungnya sampai lantai berapa ya? Sampai lantai 13 deh kalau nggak salah. Di belakang aku itu adalah pemilik atau penciptanya sekolah ini ya. Namanya adalah Shewo Shenzhen atau Mr. Shewo gitu. Nah, sebelah kantin kita tuh baik banget makanannya ya, dari kambai minuman ya, terus habis itu ada juga fried chicken segala macem gitu. Jadi kayak sebenarnya di sini nggak perlu takut kelaparan karena ini makanannya di sini itu baik banget dan harga juga affordable juga. Jadi itu kantinnya itu nggak cuma di indoor doang, tapi di luar tuh juga ada. Terus kalau di luar tuh nggak usah takut kehujanan karena dia ada atap juga kok gitu. Cuman kayak vibes-nya lebih kayak di luar aja gitu bawaannya. Nah, sebenarnya tuh di sini tuh baik banget tempat nongkrongan ya. Ini tuh yang outdoor, tapi kalau misal hujan ada payung juga, tapi hari ini lagi nggak dibuka. Terus di sana tuh juga baik banget taman ya. Jadi tuh sini tuh all nature banget. Baik banget tumbuhan di sini sama pohon-pohonan ya. Jadi suasananya tuh seperti sudah di kota lama gitu. Nah, terus biasa tuh di sana itu juga ada lapangan konser. Jadi kalau biasanya ada artis datang buat konser tuh biasanya mereka nyanyi di sana gitu. Nah, ini adalah gedung paling besar ya. Ini adalah namanya Tali Tang atau auditorium. Nah, ini tuh sisinya itu auditorium. Biasa kalau kamu graduasi itu di sini, acara besar juga di sini. Terus kayak olahraga indoor juga di lantai gedung sini gitu. Nah, jadi itu ruangan basement itu adalah ruangan ekskul. Jadi itu nih ada baik banget meja ekstrakurikuler gitu ya gitu. Nah, dari organisasi luar negeri, dari ekskul dance, dari ekskul melukis, apapun DJ pun juga ada di sini. Itu ada di ruangan sini. Jadi aku mau bawa kalian ke lapangan indoornya di atas. Let's go.
tuh di sini paling atas itu ada tempat buat main pingpong. Udah gitu sebelah sana juga ada tempat buat ruang yoga. Sini tuh gede banget. Nah ini tuh adalah ruangan yoga ya, ini gede banget, parah. Yes, gitu. Dan aku paling suka banget ekstrakurikuler yoga karena ya relaxing banget. Terus kalau misalnya lagi capek ya gitu ya, ekstrakurikuler yoga tuh, aduh, paling enak. Nah sekarang aku mau kasih tahu lapangan outdoornya. Lapangan outdoor tuh juga baik banget. Bukan baik banget, maksudnya gede banget ya. Ini lapangan buat tenis, itu lapangan buat kayak olahraga lari sama basket biasanya, sama volley juga bisa. Nah jadi ini adalah gedung aku ya, yaitu adalah gedung komunikasi. Jadi ini gedungnya emang lumayan sedikit tua, tapi oke deh, tempatnya bagus kok. Yuk langsung aja masuk. Nah ini dia ruangan kelas aku ya, sering banget aku kesini buat ambil kelas wajib. Udah gitu, itu paling spesialnya adalah kayak gedung ini tuh di basement semua. Jadi kayak dari B1 sampai B-San, jadi kayak B1 sampai B3 gitu. Jadi ada 3 lantai basement gitu. Terus dia juga ada lantai atasnya juga ya, tapi lantai atas itu kebanyakan buat kantor guru atau kantor buat jurusan gitu. Aku sekarang mau bawa kalian ke gedung terakhir. Ini adalah gedung, sebenarnya nggak terakhir sih, tapi ini gedungnya lumayan spesial gitu karena di dalamnya tuh tahun ini ada buka Mr. Donut sama Cold Stone, bayangin dong. Jadi ini adalah gedung general gitu ya, jadi kayak pelajaran apapun ada di sini. Bayangin deh Sobat Nio, aku tuh sakit hati banget, kayak aku udah lulus, mereka baru keluarin kayak ginian, selucu ini coba. Nah jadi tuh Seven di sini tuh lebih istimewa ya, karena Seven tuh kayak ada featuring sama animasi Jepang namanya Sumiko Gurashi gitu. Nama aku Jennifer, terus di jurusan Public Relations Advertising semester ke-5, tahun ketiga berarti. Nama aku Jason, aku jurusan Public Relations sama Communication dan aku sudah lulus tahun 2022, jadi baru ini ya. Dan untuk uang semester itu juga ya sekitar 60.000. Sebenarnya dulu tuh research dulu kan. Nah setelah research, komunikasi itu paling bagus di Susin. Dan yang paling terkenal memang kalau urusan komunikasi yang koneksinya bagus, dosennya oke banget, linknya ke perusahaan lah, kemana-mana ya Susin gitu loh. Apalagi menurut aku yang Public Relations Advertising, 2 jurusan yang sama di tempat yang sama, ngerti gak sih? Iya ngerti. Itu dikit banget di Taiwan gitu. Alasan pertama tuh sebenarnya dulu karena guru sih. Jadi guru aku bilang katanya kalau misalnya komunikasi itu bagus di sekolah sini gitu ya. Tapi pas itu aku laginya pengen nyarinya negeri. Cuman kata guru aku swasta di sini juga bagus banget gitu. Jadi aku kayak oh yaudah boleh deh gitu kesini. Nah kalau misalnya di Susin itu bedanya sama sekolah lain, menurut aku adalah untuk international studentnya itu dikit banget. Dan even though international student itu exist, itu tuh lebih kayak Malaysia, Hong Kong yang dimana Zhongwen mereka itu udah bagus banget kan. Nah jadi dosennya pun secara otomatis lebih ke yang give a pressure untuk kamu bisa Mandarin. Even semua kelasnya itu Mandarin gitu loh, Mandarin top semua. Jadi untuk kalian, untuk aku yang pada awalnya ada kendala bahasa, di situ struggle-nya aku gitu loh untuk adaptasi, apalagi ke bahasanya itu gitu. Terus kalau untuk dari sisi pertemanan sih, menurut aku kontras banget culture-nya. Karena di sini banyak kan orang Taiwan kan. Jadi lu bakal langsung kontak langsung sama culture-nya orang-orang Taiwan gitu loh. Langsung ada feel-nya. Pengalaman di Susin menurut aku yang paling spesial adalah pas aku dateng sih. Jadi kayak bener-bener culture shock ya. Cuman tuh orang di sini tuh baik-baik banget, apalagi orang Taiwannya ya. Jadi kayak bisa dia mau ngebantu kita buat dia kan tahu kita ada struggle bahasa juga pasti dari awal. Dia mau bantu juga. Terus istilahnya dia juga pengen tahu banget tentang budaya orang luar gitu loh. Jadi sebenarnya untuk pengalaman pergaulan tuh oke menurut aku ya. Terus kedua tuh mungkin orang Indonya dikit banget ya di sini ya. Tapi sebenarnya positifnya itu adalah jadi kamu Mandarinnya bisa cinpu ya, atau nggak bisa berkembang gitu loh, karena emang lingkungan kamu semuanya all Mandarin gitu kan. Terus ekstrakurikulernya, pelajarannya, gurunya juga oke-oke banget gitu, jadi support banget lah gitu lah sama muridnya.
Terus terang keterbatasan bahasa tuh awalnya aku modal nekat sih, karena di sini tuh orang-orang mikirnya kalau misalnya aku dulu ngomong kayak gitu kan lucu gitu katanya, kan ada aksen kan dulu kan ya. Terus kalau misalnya guru-guru tuh di sini juga kayak tahu kalau misalnya aku Mandarinnya kurang nih pas awal gitu kan, terus kayak gurunya bilang oh nggak apa, soal tetap Mandarin tapi dia kasih kita jawab pakai bahasa Inggris gitu loh. Jadi kayak sebenarnya toleransinya baik banget gitu sih. Jadi lama-kelamaan pas sudah masuk tahun ketiga gitu, Mandarinnya udah oke kan gitu, jadi kayak istilah udah terbiasa sama semuanya gitu. Ada yang namanya daily language sama yang untuk yang bahasa mata kuliah kan. Nah itu kan beda, dua hal yang berbeda. Kalau untuk daily, menurut aku dari awalnya aku nggak ada masalah, mungkin kayak basic untuk sehari-hari nggak ada masalah. Tapi kalau udah ke mata kuliah, itu beda banget. Cuma yang digunakan memang beda banget kan. Jadi di situ struggle-nya. Tapi aku tuh tipe yang kayak oke, ada tantangan, ayo gitu. Jadi pokoknya tiap habis kelas itu aku pulang tuh selalu revisi. Baca revisi kayak gitu loh. Most of the time gitu loh. Nggak seambisius itu juga. Cuman struggle-nya di situ. Terus kedua aku ya udah kalau yang penting adalah nggak malu-malu untuk ngomong sama orang Taiwan. Yuk ngomong, ayo gitu. Menurut aku di sekolah sini tuh enaknya adalah kemana-mana simple ya, kemana-mana convenience, kayak baik banget di sini kan toko makanan gitu ya. Habis itu enaknya transportasi bus juga banyak, terus lingkungannya deket-deket hutan gitu kan ya, di gunung, jadi kayak dingin-dingin gitu. Terus kayak ya oke sih lingkungannya gitu ya. Kalau untuk orangnya juga oke juga kok. Menurut aku oke banget sih. Buat kalian yang benar-benar mau belajar Mandarin ya udah datang ke sini aja. Karena semuanya Mandarin tat kan. Terus semua teman-temannya orang Mandarin, misalnya kayak orang Taiwan bahasa Mandarin buat bahasa sehari-hari kan. Jadi menurut aku untuk Cimpu Mandarin di sini oke banget sih gitu loh. Karena lu mau atau nggak mau harus cecu sama orang Taiwan, orang yang bisa bahasa Mandarin, yang Mandarin language, yang bahasa utama mereka itu Mandarin gitu loh. Nah jadi sobat nyawa semuanya, itu dia School Tour aku hari ini ya. Jadi buat kalian interest banget buat masuk ke Shishin, bisa aja langsung cek di internet ya. Terus kayak istilahnya buat kamu yang suka jurusan yang komunikasi, desain, atau perfilman, Shishin itu cocok banget sih buat kamu sih. Walaupun swasta tapi bagus banget kok. Terima kasih udah nonton video buat kali ini. Nah untuk video selanjutnya ditunggu lagi ya. Sampai jumpa, bye-bye.